Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anak sekalian, kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah segera mengangkat musibah pandemi COVID-19 Corona sehingga kita bisa berjumpa lagi, belajar secara tatap muka di kelas, seperti itu anak-anak. Nah, sekarang kita akan mempelajari buku Mahfuzat. Nah, sebagaimana biasanya ini untuk kelas 5. Bab pertama silakan dibuka halaman 1. Nah, kita akan mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis. Jangan lupa nanti dihafalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terkait bagaimana kita harus menghormati para guru, menghormati para ustadz dan ustadzah. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, kira-kira siapa sih yang dimaksud dengan ulama ini? Ulama itu adalah orang-orang yang meyakini, mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaannya serta keagungannya. Dengan pengetahuan itu menjadikan ulama ini benar-benar mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Kalau ada seorang yang mengaku ulama kemudian dia jauh dari hukum-hukum Islam, ya, perbuatannya perbuatan yang melenceng dari agama Islam, maka dia adalah bukan ulama asli, akan tapi ulama palsu. Ya, seperti itu ya, ulama palsu. Kok ada misalkan ulama mencuri, nah itu berarti ulama palsu. Ulama itu misalkan ada orang mengaku-ngaku ulama membela yang salah, oh itu berarti bukan ulama. Atau misalkan ulama itu ngaku ulama akan tetapi percaya bahwa ada nabi lagi setelah Rasulullah, itu berarti ulama palsu anak-anak. Jadi ulama itu adalah orang-orang yang benar mengamalkan ilmunya, ya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, yakin dan memahami akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita di sini ya merupakan calon ulama semua. Ya, calon ulama karena akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Begitu juga dengan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, sehingga kita akan menjadi generasi khairu ummah, generasi terbaik. Nah, jadi seperti itu. Ini yang surat Fatir ayat 28. Baik, kita lanjut kepada ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-Anbiya ayat 7. Artinya, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahuinya. Kalau tidak mengetahui satu hukum, maka kita tidak boleh mengerjakannya. Kecuali kita sudah mengetahui, sampai kita mengetahui lah. Cara mengetahui satu hukum ini gimana hukumnya? Bertanya kepada orang yang ahli. Dalam masalah agama, bertanya kepada ulama. Oke, sekarang begini. Ada orang ingin menggali sumur. Dia tidak tahu caranya menggali sumur yang benar. Bisa saja orang tahu semua cara menggali sumur, tapi menggali sumur yang benar itu hanya orang-orang tertentu yang bisa. Lah, dia misalkan ingin menggali sumur tapi tidak tahu caranya. Lalu kemudian gali, pokoknya asal gali. Akhirnya gimana? Dia tidak bisa naik ke atas lagi anak-anak. Beda dengan orang yang sudah tahu ilmunya. Oh, ilmunya begini kalau bikin sumur. Nanti begini diadakan semacam tampar, lalu kemudian ada erekannya sehingga nanti kalau dalam bisa dierek oleh temannya. Kalau dia hanya menggali-gali saja,
nggak bisa keluar dari sumur tersebut. Nah, makanya dalam masalah dunia saja kita harus tahu ilmunya. Bagaimana kiranya kalau di dalam urusan agama? Kalau di dunia kita akan terjatuh pada kesalahan ya di dunia saja. Bikin rumah, nggak tahu caranya, ya sudah pokoknya bikin. Mungkin hanya bertahan 3 hari anak-anak. Ya paling lama lah sebulan 2 bulan lah. Setelah itu apa? Ambruk rata dengan tanah. Kenapa? Nggak tahu ilmunya. Dia nggak bikin pondasi. Kemudian nanti nggak bikin apalah, nggak ada ilmunya. Pokoknya bangun-bangun aja. Lah, kalau di dunia mungkin hanya itu rusaknya anak-anak. Rusak ya bisa bangun lagi. Itu nggak masalah. Artinya ya berat-berat saja gitu, nggak ada implikasi dosa. Tapi kalau dalam masalah agama, oh ini gimana ini makanan ini boleh apa enggak? Dia makan saja, padahal ternyata haram. Kalau sudah makan makanan yang haram, bagaimana hukumnya? Dia dosa. Dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dari 2 ayat ini, ulama yang seperti apa yang harus kita hormati, guru seperti apa yang harus kita muliakan, dan ustadz-ustadzah seperti apa yang harus kita hormati. Nah, makanya di sini disebutkan adalah mereka-mereka yang mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangannya, ya. Itu yang baru kemudian ulama yang benar-benar ulama. Jadi ini ya dari ustadz. Ini 2 dihafalkan ya, dihafalkan, diulang-ulang, nanti di store lewat WA. Nah, nanti Ustadz akan koreksi anak-anak kelancarannya dan yang lain-lainnya dengan artinya ya. Baik, terima kasih, ini saja dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.